Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para calon pemimpin mau ikut pilkada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dengan harapan agar saudara-saudara yang bakal menjadi pemimpin mudah-mudahan sukses dan menjadi pemimpin yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun sebelum Anda mengikuti pilkada, ada baiknya saya punya saran, yaitu pertama, Anda harus mengenal calon pemilih Anda. Menurut teori, untuk mengetahui karakteristik pemilih kita, bisa kita gunakan yang pertama, teori kebutuhan menurut Maslow. Menurut Maslow itu kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, makan, sandang, papan, seks. Kemudian yang kedua, kebutuhan keamanan diri sendiri, sosial. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kasih sayang, hak kepemilikan. Kemudian keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan atau mendapatkan rasa dihargai oleh masyarakat. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian yang kelima ini ada kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Jadi menurut Maslow, kebutuhan ini akan kebutuhan pertama dan kedua atau ketiga itu akan ditimbul kebutuhan ketiga apabila kebutuhan satu kedua udah terpenuhi, dan kebutuhan keempat juga mendapatkan penghargaan itu akan timbul bagi setiap orang apabila sudah memenuhi kebutuhan 1, 2, dan 3, ya, kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih sayang, baru dia timbul kebutuhan yang keempat, dan begitu seterusnya. Jadi dalam karakteristik itu, kalau kita ingin mengenal calon pemilih kita, paling tidak itu kita punya konsep untuk melihat tingkatan kebutuhan calon pemilih. Selanjutnya kita bisa menggunakan teori psikoanalisa. Ya, dalam teori ini bahwa setiap orang bertindak, katakanlah setiap orang menentukan pilihan itu tidak terlepas dari latar belakang unsur-unsur mekanisme yang ada di dalam dirinya. Yang pertama yaitu unsur id. Id itu adalah unsur kesenangan, unsur libido, unsur makanan, ya, unsur seksual. Ya. Orang akan menentukan pilihannya apabila libidonya ini terpenuhi, ya, atau dia akan menentukan pilihannya karena didorong oleh id-nya. Kemudian yang kedua, ego. Ego ini prinsipnya realitas dan berkaitan dengan kepentingan pribadi. Jadi seseorang memilih menentukan pilihan itu ada kaitannya dengan kepentingan pribadinya. Kalau tidak ada kepentingan pribadinya, berarti dia kepentingan yang lain. Yang ketiga adalah prinsipnya super ego. Ya, super ego ini seseorang didorong oleh faktor super ego karena seseorang itu menentukan pilihannya itu karena kepentingan moral,
kemudian dia ingin menuju kesempurnaan, bahwa dia menentukan pilihan itu untuk supaya bahwa yang dia tahu ini akan lebih sempurna, akan lebih baik. Jadi ketiga unsur id, ego dan super ego ini saling berebutan ya. Mana yang lebih kuat unsurnya, maka orang itu akan menentukan pilihan itu berdasarkan prinsip hidupnya tadi ya. Kalau lebih kuat id-nya daripada ego dan super ego, maka dia akan memilih seseorang itu berdasarkan kepentingan dorongan seksualnya atau dorongan kesenangannya. Apabila dia merasa menyenangkan, bisa terpenuhi. Katakanlah mungkin ini termasuk golongan yang paling bawah ya, karena dia memilih sesuatu itu karena mendapatkan kesenangan. Sementara yang ego tadi kepentingan pribadi. Yang ego ini berada biasanya pada orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, dan dia tahu apakah dengan memilih itu dia aman atau tidak. Nah, kalau dia merasa lebih aman atau tidak terganggu apanya, dia akan menentukan pilihannya itu. Nah, kemudian setelah kedua teori ini dipahami, tinggal saudara-saudara bisa mengklasifikasikannya ya. Berarti dasarnya tadi kebutuhan dibantu oleh unsur teori psikoanalisa ini, sehingga nanti Anda bisa menentukan 3 kelompok, yaitu 3 kelompok id, ego, super ego ya. Kelompok-kelompok id itu orang-orang yang mungkin bawah, yang ego penengah, kemudian super ego yang lebih tinggi. Jadi apabila sudah kita bisa menentukannya itu, ya paling tidak kita akan lebih tepat atau lebih mudah kita memperlakukan orang-orang seperti itu. Cocoknya dengan apa ya? Mungkin dengan bantuan apa, tanpa janji-janji. Yang paling id ini tidak perlu janji-janji, yang penting dia merasakan kesenangan. Sementara ego ini adalah orang-orang yang betul-betul yang ingin lebih maju ya, atau ingin lebih ideal ya, dengan harapan dia berjuang ya. Biasanya orang-orang berada pada sakit-sakit hati di ego ini sangat bisa dimanfaatkan untuk berjuang bersama. Sementara super ego ini adalah orang-orang yang katakanlah ustadz, orang-orang yang sudah tidak terlalu terikat kepada peraturan-peraturan, orang-orang yang sudah lebih sering mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Jadi setelah diklasifikasi, tentu Andalah yang menentukan ya. Tentu saja tim sukses yang Anda pilih itu arahkanlah sesuai dengan tiga bagian tadi, 3 kelompok tadi. Dan pada umumnya persentase yang paling banyak itu di 40% itu biasanya adalah kelompok ego, kedatangan 20% kelompok id, dan 20% lagi kelompok super ego. Saya pikir itu, semoga informasi ini bermanfaat dan boleh dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.